Kami dari kelompok 10 yang bernama saya sendiri sebagai Nur Halimah Siregar dan 2 rekan lainnya yang bernama Putri Juliana dan Fitri Mulyana, yang akan menampilkan pemakalah kami yang berjudul Diagnostik dan Remedial Teaching. Langkah yang pertama yang perlu kita bahas adalah latar belakang masalah. Pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan kebangsaan. Tujuan pendidikan secara definitif adalah memanusiakan manusia. Di dalamnya memuat kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik yang meliputi transfer materi pembelajaran dan pengalaman yang bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Yang bagian B yaitu rumusan masalah. A. Diagnostik belajar. Yang pertama, pengertian diagnostik kesulitan belajar. Yang kedua, pengertian kesulitan belajar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Yang kelima, mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Yang bagian B, pengajaran perbaikan atau remedial teaching. Yang pertama, pengertian pengajaran perbaikan, remedial teaching. Remedial kesulitan belajar siswa, macam-macam pendekatan pengajaran perbaikan, prosedur pelaksanaan pengajaran perbaikan, dan yang terakhir contoh remedial teaching. Yang pertama yaitu pengertian diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama yaitu menurut para ahli, contohnya menurut ABIN 2003-309, diagnostik kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkapnya dari subjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari atau alternatif kemungkinan pemecahannya. Sedangkan menurut Tording dan Hagen, diagnosis dapat diartikan sebagai yang pertama upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit, weakness, disease, apa yang dialami secara dengan melalui 3. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas 2 macam, yaitu faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa. 1. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikologi siswa, yakni Syah 2008 sampai 185. Yaitu A. Yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. B. Yang bersifat efektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. C. Yang bersifat psikomotor atau ranah kasrah, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar atau mata dan telinga. 2. Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini meliputi 2 antara lain, yaitu A. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. B. Lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh atau slum area dan teman sepermainan. Remedial teaching. 1. Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Remedial berarti pertama, berhubungan dengan kebaikan pengajaran ulang bagi murid yang hasil belajarnya jelek. Kedua, remedial berarti bersifat menyembuhkan, sedangkan teaching yang artinya pengajaran. 2. Remedial kesulitan belajar siswa. Berikut ini terdapat beberapa langkah pendeskripsian fungsi, tujuan atau sasaran dan kegiatan remedial kesulitan belajar sebagai berikut. 1.
penilaian kembali kasus dengan permasalahan sasaran pokok. Langkah ini ialah A. Menferenya gambaran yang lebih definitif mengenai karakteristik kasus serta permasalahan. B. Diperolehnya gambaran lebih definitif mengenai fasilitas alternatif tindak remedial yang direkomendasikan. Langkah ini merupakan lanjutan logis dari langkah pertama. Dari hasil penilaian yang kita lakukan pada langkah pertama itu akan diperoleh kesimpulan mengenai dua hal pokok, yaitu A. Karakteristik khusus yang akan ditangani secara umum dapat dikategorikan pada salah satu dari tiga kemungkinan di bawah ini. 1. Kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan di samping memiliki kesulitan dalam menemukan, mengembangkan pola atau strategi atau metode teknik belajar yang lebih sesuai, efektif dan efisien. 2. Kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan di samping memiliki kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan pola, strategi, metode, teknik belajar yang lebih sesuai, efektif, dan efisien itu juga dapat dihadapkan kepada hambatan-hambatan ego emosional, potensional, fungsional, sosial, psikologis, dan penyesuaian dengan dirinya dan lingkungannya. 3. Kasus yang bersangkutan disimpulkan telah memiliki kecenderungan ke arah kemampuan menemukan dan mengembangkan pola-pola strategi, namun terhambat oleh ego emosional, potensial, fungsional, sosial,